Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa is qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa beraktivitas sebagaimana biasanya, dan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Allah berfirman, La in syakartum la azidanakum, wal in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, niscaya akan kutambah nikmatmu. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Maka bersyukurlah apa nikmat yang Allah berikan ini dan mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang diberitakan Allah SWT. Selanjutnya marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana kita senantiasa untuk bersalawat kepada beliau sebagaimana Allah dan malaikat juga bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yushollu ala nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Baiklah, yang terhormat bapak-bapak dan ibu-ibu dewan juri, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Saya Sultan Rafli Putra Bedison dari Padang. Mohon izin untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Peran atau tugas kita sebagai manusia ini, sebagai hamba Allah di muka bumi. Baiklah, saya mengawali pidato ini dengan sebuah perumpamaan, sebuah analogi. Kehidupan kita itu ibarat sebuah kapal, dan kita adalah penumpangnya. Mulai dari kita sebagai zigot, itu adalah dermaga. Dan ketika perjalanan kita itu seperti alam rahim, seperti kita di dalam rahim ibu kita. Dan ketika kita sudah sampai di sebuah pulau, itu adalah alam dunia. Dan ingatlah, di pulau ini kita hanya untuk transit. Kita tidak menetap di sana selamanya. Dan kita hanya diperintahkan untuk mempersiapkan bekal kita untuk mencapai tujuan kita yang sebenarnya, yaitu alam akhirat. Maka supaya untuk kita sukses di tujuan kita yang sebenarnya, persiapkanlah bekal sebaik-baiknya, supaya kita selamat sampai tujuan kita yang sebenarnya. Jamaah rahimakumullah. Setidaknya ada hanya dua tugas utama kita sebagai manusia di muka bumi ini. Yang pertama, yaitu sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah SWT, yaitu sebagai Abdullah, hamba Allah. Yang kedua, sebagai khalifah. Baiklah, saya akan menguraikan satu persatu. Yang pertama yaitu sebagai hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, sebagaimana di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Ini sering kita dengar, terutama bagi kaum muslimin yang ikhwan pada tiap hari Jumat, di mana khatib mengingatkan kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Dan bagaimana caranya kita bertakwa? Takwa itu berarti mematuhi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Itu bahasa sederhananya. Dan bagaimana caranya? Yang pertama yaitu memurnikan akidah kita, memurnikan kepercayaan kita atau keimanan kita kepada Allah SWT
untuk senantiasa mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan hal-hal yang lain. Yang kedua, yaitu mematuhi segala perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, menjauhi segala larangannya, menjauhi segala maksiat dan hal-hal yang dimurkai oleh Allah SWT. Baik, kaum muslimin wal muslimat, jamaah rahimakumullah. Selanjutnya kita membahas mengenai khalifah. Mengenai khalifah itu sudah saya bacakan pada ayat awal tadi, yaitu terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang terletak pada kiri paling atas. Itu yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ini Allah menerangkan kepada kita. Dengan ini jelas bahwa ada 4 sifat manusia yang diberikan kepada manusia. Yang pertama yaitu manusia adalah makhluk yang terpilih, dan itu kita harus bersyukur. Yang kedua, kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang ketiga, itu diberikan kepercayaan melaksanakan amanat yang semua makhluk tidak tersedia dan tidak diberikan kepada makhluk yang lain, seperti hewan tidak diberikan, tumbuhan, jin, bahkan kepada malaikat yang senantiasa beribadah dan senantiasa beriman kepada Allah, itu tidak diberikan kesempatan ini. Kemudian yang keempat, manusia diberi kemampuan mengetahui nama semua benda yang malaikat pun itu tidak tahu. Itu adalah kelanjutan dari Quran surat Al-Baqarah ayat 30 tadi, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 31. Wa alamal adamal asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqalu ambihum bi asma'i haula in kuntum shodiqin. Yang artinya, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkanlah kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Maka peran kita pada sebagai manusia ini itu tidak lebih dan tidak kurang, yaitu mengamalkan dan mempelajari semua ilmu-ilmu yang bersifat fardu kifayah. Dan ini juga bukan hanya untuk kepentingan manusia saja, tapi ini juga dapat untuk menambah keimanan dan ketakwaan manusia kepada Allah SWT. Dan ini akan melahirkan ulul albab. Sebagaimana Allah juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang ulil albab itu, dia memikirkan apa yang terjadi di langit maupun di bumi, siang maupun malam, itu untuk membuktikan kekuasaan Allah SWT. Dan itu akan meningkatkan ketakwaannya kepada Allah di samping dari ibadah yang sudah dia lakukan. Maka ilmu-ilmu fardu kifayah ini itu adalah ilmu-ilmu yang orang-orang ini itu wajib, tapi tidak semuanya, kecuali ilmu fardu ain, di mana kita semua sebagai orang muslim itu wajib untuk menguasai maupun mempelajarinya. Itu untuk demi kepentingan kita sendiri di hadapan Allah SWT. Baiklah, jamaah rahimakumullah. Mungkin untuk mencapai surganya Allah, itu kita tidak harus untuk menjadi seorang guru agama, tidak harus menjadi seorang ustadz, tidak perlu untuk menjadi seorang da'i, tidak perlu untuk menjadi seorang syekh maupun kiai dan pun yang lain-lainnya. Tetapi untuk mencapai surganya Allah, itu kita cukup untuk menjalankan profesi kita masing-masing sesuai dengan apa yang keahlian kita miliki, dan kita niatkan kepada Allah untuk niat hanya kepada Allah. Sebagaimana hadis arba'in yang pertama, innama a'malu binniyat, segala sesuatu itu berasal dari niat. Dan jika kita niat ikhlas kepada Allah SWT, maka itu akan berkah insya-Allah, dan itu adalah jalan kita untuk menuju surganya Allah SWT. Baik, mungkin sekian pidato singkat saya. Segala kesalahan dan kekurangan berasal dari saya, dan segala kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wal inayah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.